Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita sudah bertemu di pertemuan yang ke-24 ya. Di pertemuan yang ke-24 ini kita akan belajar mengenai peluang suatu kejadian ya. Silakan dibuka LKBD kalian halaman 11 yaitu mengenai peluang suatu kejadian. Nah, sebelum kita belajar ini, Bapak sedikit intermezzo ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai percobaan ruang sampel dan kejadian ya. Bapak harap tidak ada pertanyaan pada subbab yang ini. Karena apa? Ini adalah dasar kita ya mengenai ruang sampel dan titik sampel untuk belajar mengenai peluang ya. Sebenarnya peluang itu sudah kalian pelajari waktu di SMP, cuman peluangnya di SMP itu kan sedikit lebih sederhana ya. Rumusnya masih sama, yaitu rumus dari peluang suatu kejadian itu adalah P itu peluang, A itu adalah suatu kejadian A. Jadi peluang suatu kejadian A itu sama dengan NA per NS. Nah, NA itu adalah banyaknya anggota A dalam ruang sampel. Ya, berarti banyaknya kejadian di ruang sampel itu ada berapa, dan NS itu adalah banyaknya anggota ruang sampel. Nanti kalau sudah ke soalnya, insya Allah pasti akan paham ya. Di sini ada note-nya atau ada catatannya. Peluang suatu kejadian itu berkisar 0 sampai 1. Jadi kalau kalian menghitung suatu peluang kok nilainya itu 1, nah itu berarti salah. Ya, kok peluangnya negatif, ya berarti itu salah. Berarti ada kesalahan dalam perhitungan dalam menentukan NA-nya maupun NS-nya. Tolong hati-hati ya. Yang kedua, peluang yang bernilai 1 itu pasti terjadi. Ya, kalau peluangnya 0 itu tidak mungkin terjadi. Kalau 0 sampai 1 itu berarti peluangnya bisa terjadi, bisa enggak. Ya. Contoh soal. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang kejadian yang muncul. A itu kalau peluang kejadian munculnya mata dadu 5. Yang B peluang mata dadu genap. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai titik sampel dan ruang sampel. Ya, S itu berarti adalah ruang sampel. Ya, yang ini ruang sampel. Ruang sampel berarti kemungkinan kejadian semua yang akan muncul. Ya, jadi kemungkinan yang mungkin terjadi itu dinamakan ruang sampel. Ya, karena sebuah dadu ada angka berapa saja? Berarti ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lah, ini berarti banyaknya angka ada berapa? Ada 6. Betul ya? Oh, maaf. Ternyata itu baru S-nya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lah, NS-nya berapa berarti? 6. S itu ruang sampelnya, NS banyak ruang sampelnya. Ya. Sekarang mata dadu 5 di S ini ya, yang berangka 5 itu ada berapa? Ya, berarti cuma ada angka 5 tok toh. Berarti NA-nya adalah 1. Mata dadu 5 berarti artinya angkanya itu cuma ada angka 5 tok. Kemudian N itu adalah banyaknya. Berarti karena 5-nya cuma ada 1, berarti NA-nya adalah 1. Berarti peluangnya adalah NA per NS, NA-nya itu 1. Kemudian NS-nya 6. Berarti jawabannya adalah 1 per 6. Loh, gampang sekali. Ya. Yang B, mata dadu genap. Di S ini yang berangka genap itu angka berapa saja? Berarti ada angka 2, kemudian ada angka 4, kemudian ada angka 6.
Banyaknya berapa ini? 3. Berarti PB, Pak loh katanya PA. Ya itu kan tergantung kita menamainya apa ya. Boleh A, boleh B, boleh C dan seterusnya ya. Kenapa Bapak PB itu biar ada perbedaan antara yang A dan yang B ya. Maksud saya seperti itu. NB-nya berarti ada 3. Kemudian NS-nya ada 6. 3 dan 6 itu bisa kita sederhanakan. Jadi berapa? Silakan dihitung sendiri ya. 3/6 itu silakan disederhanakan. Oke. Sekarang yang nomor 2. Pada pelemparan sebuah uang logam dan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya A dan B ini. Nah, berarti kita harus menuliskan ruang sampelnya. Nah, kemarin ada di soal nomor 5 ini toh. Nah, berarti jawabannya sama nanti yang ini ruang sampelnya, ya. Kita bahas bareng-bareng yuk. Yuk. Uang itu ada angka, ada gambar. Betul ya? Dadu ada angka 1, angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Yuk kita pasangkan uang dan dadunya. Berarti A1, A2, itu A3, A4, A5, A6, terus G1, G2, G3, G4, G5, G6 ya. Dah. NS-nya berapa? Nah, NS itu berarti pasangannya tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 pasangan, berarti NS-nya adalah 12. Kita akan menjawab pertanyaan yang A. Akan munculnya angka pada uang logam dan mata dadunya itu lebih dari 3. Di uang logam angka, berarti A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Kemungkinan itu. Cuman ada syarat lagi, mata dadunya lebih dari 3. Lebih dari 3, berarti berapa aja itu? Berarti 4, 5, dan 6. A1 sebenarnya masuk, cuman karena di sini lebih dari 3, berarti 1 tidak masuk kan? 2 tidak masuk, 3 juga tidak masuk karena bilangnya lebih dari. Berarti jawabannya A4, A5, A6. Ya. Nanti kalau belum paham atau kebingungan silakan langsung hubungi saya loh ya. Nomor WA saya ada di kolom deskripsi ya. NA-nya berarti kemungkinan ada 3, A4, A5, A6, berarti di sini NA-nya adalah 3. Peluangnya berarti 3 per ini 12. 3 per 12 itu bisa kita sederhanakan, silakan disederhanakan dulu ya. Silakan dicoba dulu ya. Kemudian yang B, gambar pada uang logam. Berarti G ya. G1 sampai G6 kemungkinannya. Kemudian dadunya ada apa? Angka ganjil pada dadu. Berarti G1. Sudah gambar angkanya 1 gitu. G2 ya enggak? Enggak, karena dia dadunya genap. Jangan. Berarti G3 karena G kemudian 3 itu ganjil. G4 enggak, berarti terus G6. Peluangnya, maaf, NB-nya dulu, banyaknya ada berapa di sini? Ada 3. Berarti PB berapa? Silakan dihitung. Caranya sama seperti yang A ya. Gampang sekali kok ya. Kalau bisa disederhanakan silakan disederhanakan. Oke. Kemudian yang nomor 3. Pelemparan 2 buah dadu. Nah, berarti kita harus membuat NS-nya. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat, nah ini. Di contoh nomor 2 ini silahkan
tulis kembali hasilnya di sini. Ya. Berarti dadu 1 itu ada angka 1, ada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Di dadu 2 juga sama, ada angka 1, angka 2, 3, 4, 5, kemudian 6. Ini silakan ditulis, Bapak tidak akan menuliskannya. Banyak ruang sampel. Kalau di sini yang kosong ini ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 6 berarti 36. Ya. Kemudian kedua dadu berangka genap. Munculnya dadu pertama itu angka genap, kemudian dadu 2 juga genap karena di sini bilangnya kedua dadu berangka genap. Ya. Berarti karena dadu 1, kalau dadu 1 angka 1 berarti gagal. Dia tidak termasuk genap. Berarti ada angka 2. Yang depannya 2, kemudian belakangnya juga, depannya genap, belakangnya juga genap. Kalau 2 dengan 1, satunya ganjil, jadi tidak, berarti berangka 2,2. Dadu 1 berangka 2, dadu 2 berangka 2 berarti genap. Kalau di sini 2, 3 berarti 3-nya ganjil, salah, berarti 2, 4. Satu lagi berarti 2, 6. Ada lagi, kalau 3 berarti dia ganjil ya, enggak. Berarti 4. 4 sama 2. 4 sama 4. Kemudian 4 sama 6. Kemudian ada lagi 6 sama 2. 6 sama 4. Dan 6 sama 6. Berarti itu semua kita tuliskan di sini. Ya, berarti tadi 22, saya kurung biar ada perbedaan. Kemudian ada 24, ya, ada 26, kemudian ada 42. Setelah itu berapa lagi? 46, ya. 44 dulu. Kemudian ada 46, terus 62, kemudian ada 64, dan terakhir ada 66. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, NA-nya berarti 9. Peluangnya berarti ya tinggal 9 per totalnya semua adalah 36. Ini bisa disederhanakan, silakan disederhanakan lagi. Ya. Saya ulangi kembali, karena di sini kedua dadu berangka genap, berarti yang depan juga harus genap, yang belakang juga genap. Ya. Terus yang terakhir, jumlah kedua dadu berangka 10. Maksudnya seperti ini, pelan-pelan ya. Saya kasih contoh satu, misal angkanya 2,2. 2 tambah 2 berapa? 4. Nah, yang dimaksud seperti itu. Mana pasangan kalau dijumlah hasilnya itu 10? Berapa? 1 itu berapa? 2. Oh, salah. Yang dijumlah hasilnya 10 berarti berapa saja? Nih. Berapa ini? 46. 4 tambah 6? 10 kan? Nah. Berarti 4,6. Ada lagi. Nih, berarti kebalikannya. Gampang. Kalau kita sudah menemukan 1, berarti bisa kebalikannya. Awalnya 46 berarti 64. Karena 6 tambah 4 juga 10. Ada lagi 1. Ya. Ada lagi 1. Berapa itu? Silakan kalian temukan sendiri. Pokoknya ada lagi 1 yang dijumlah hasilnya 10. Ya.
Berarti peluangnya berapa? Silahkan dihitung sendiri di sini. NB-nya berarti ini, NS-nya berarti ini, ya. Oke, itu tadi peluang ya yang kita pelajari di semester ini dari contoh soal nomor 1 sampai nomor 3, silakan dipahami. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke saya melalui WhatsApp, ya. Oke, cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kalau ada salah, Bapak mohon maaf, bisa dikoreksi ya. Nanti kalau ada yang salah bisa langsung hubungi saya melalui WhatsApp. Nomor saya ada di kolom deskripsi. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.